Hai, halo semuanya. Aku. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini Mystery Reading seperti biasa. Mystery Reading itu adalah membiarkan kartunya mengalir saja. Jadi kita akan lihat dari kartu-kartu yang berjatuhan akan menggiring pada tema apa nantinya. Tapi sebelumnya kita akan ritual candle terlebih dahulu untuk mengirim energi healing atau energi booster buat kalian semua. Kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Kita akan lakukan dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Oke, kita mulai. Oke, selesai. Pada capek ya? Lagi capek pulang kerja kah? Atau aktivitas hari ini agak lumayan buat kalian? Ntar ya, dibenerin dulu kameranya. Oke, aku akan ngirim aromaterapi. Healingnya adalah attract love ya. Supaya kalian bisa meng-attract cinta kasih, atau jangan-jangan ada seseorang, bebas deh. Oke, aku ucapin dulu selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru aja singgah, baru aja mampir di channel aku. Buat yang udah lama, udah setia, udah bangkotan, aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan dan dukungan kalian selama ini terhadap channel aku. Buat yang suka ngasih gift, thanks, aku juga ucapkan terima kasih banyak. Berkah selalu, I love you all, I love you sekebon. Disclaimer dikit, readingan aku selalu tentang kamu dan dia, siapapun dianya. Jadi dibawa fun aja ya, karena ini general reading. Bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi kalau memang dirasa resonate, bacaannya cocok. Tapi jika tidak, jangan dipaksa-paksakan, jangan diresonate-resonetkan ya, harus bijak. Kalau dirasa setengah sudah tidak cocok, segera check out saja. Kecuali kalau kamu ingin metik, siapa tahu ada setemplok pesan positif, silakan. Oke, buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi ya. Buat yang ingin pesan produk-produk aku juga ada, nomor WA-nya di katalog juga ada ya. Jadi produk aku itu produk yang diritualkan sesuai energi kamu, nama, tanggal lahir, weton, life path-nya juga, astrologinya juga ya. Oke, sudah gitu aja. Kebalik-balik. Ini kartunya imut banget soalnya. Aku izin cabut ya, agak repot biar nggak buang waktu. Nah, itu dia energi kalian yang aku tarik. Konektor antara kamu dan dia. Ini silaunya. Ada Queen of Pentacle ya. Hubungan yang penuh doa dan pengharapan, berharap tentang sebuah atau suatu loyalitas yang mungkin saja, mungkin ini adalah suatu masalah dalam hubungan. Kalau yang sudah berakhir, kalau yang belum mungkin mengharapkan yang namanya loyalitas ya. Siapapun dimanapun, aku rasa semuanya menginginkan yang namanya loyalitas ya.
Oke, kita lihat di sini energi dia ada Four of One. Saat ini kalau aku lihat lagi mengejar kestabilan atau bahkan ada beberapa yang sudah di posisi stabil ya, tinggal melanjutkan ya apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi harapan seperti itu. Kemudian ada King of Pentacle. Sering banget ya dia keluar King of Pentacle. Artinya ini orang masih mengejar cita-cita, masih mengejar kesuksesan, kemapanan, keberkahan, keberlimpahan, hidup berkecukupan atau berkelebihan. Kemudian di sini ada Two of Swords ya, dia lagi dihadapkan dengan situasi pilihan. Lagi dihadapkan dengan kondisi-kondisi yang mungkin aja ada minus plus dari kedua-duanya. Jadi kayak dia bingung nih, kalau aku ambil ini minusnya ini, plusnya ini. Padahal pengen ngambil yang satunya juga sama. Jadi sekarang itu dia lagi bingung, mana sih yang mau aku ambil atau mana sih yang mau aku pilih gitu. Energi kalian di sini ada kebalik. Hangman. Kenapa energi kalian lagi mengamati sesuatu? Apakah mengamati sesuatu atau seseorang nih? Ya, atau kalian lagi banyak yang mengupgrade diri, meningkatkan cahaya di dalam kepala kalian atau di dalam pikiran kalian, entah dengan menambah deep knowing, knowledge ya, mempelajari sesuatu untuk mengupgrade diri. Ada pengamatan-pengamatan yang sedang kalian lakukan atau observasi, bahkan ada beberapa yang melakukan sesuatu di belakang layar, apapun itu. Kemudian di sini ada Five of Pentacle, lagi banyak nabung ya. Ada sedikit keresahan dalam diri kalian tentang takutnya kekurangan ya, atau mungkin memang kemarin juga beberapa waktu lalu terbaca bahwa mungkin kalian lagi membuat sekatan atau kalian lagi membuat alokasi dana. Jadi kadang-kadang ada kecemasan ke arah situ, mungkin sampai batas waktu yang kamu perkirakan cukup nggak ya gitu. Kemudian di sini ada Eight of Swords, melepaskan keterbelengguan, pengen merdeka. Pas ya, Agustus pengen merdeka, kesebut pula ya. Ada sesuatu yang ingin kamu bongkar di sini tentang sesuatu yang melekat di dalam diri kamu ya. Nggak harus orang, melekatnya bisa jadi benda ya, hasrat, keinginan, segala sesuatu yang berkaitan dengan keegoan dalam memiliki sesuatu. Itu dia. Oke, kita lihat apa yang pernah terjadi, sedang terjadi dalam readingan ini atau koneksi kamu dan dia. Oops. Oke, di sini ada sosial media, following, watching, stories, posting, ya. Apakah kamu berdealing sama dia karena kenalnya dari sosial media? Oh ya, bottom of the deck-nya dulu ya. Lesson, hubungan pembelajaran, ya. Ada sesuatu yang kalian pelajari dari masa lalu. Learn from the past, ya. Ending toxic cycle, past life lesson. Ada hubungan masa lalu, artinya ada kaitan sama orang masa lalu juga. Ada sesuatu yang sudah berakhir di sini. Aku taruh di sini dulu. Oke. Ya, ini tadi mungkin ada energi, nggak tahu, apapun yang ada kaitannya sama sosial media. Apakah memang kalian kenalnya dari sosial media, atau memang hubungannya berkaitan dengan sosial media, atau ada kecemburuan-kecemburuan yang mungkin diintip-intip, di stalking-stalking dari sosial media. Ini orang mata keranjang nggak ya? Ini orang jujur nggak ya? Ini orang masih suka playing around nggak ya? Pokoknya apapun berkaitan dengan sosial media, even kecemburuan-kecemburuan yang muncul dari sosial media. Kemudian ada passion, desire, head attraction, chemistry. Hubungannya berdasarkan sexual chemistry atau passion, ya. Ada ketertarikan yang berkaitan dengan bibir atau ucapan-ucapan manis seperti itu. Kemudian di sini ada forgiveness, ada hubungan yang nggak tahu. Tadi juga ada pembelajaran, mungkin salah satu pihak harus memaafkan atau harus minta maaf. Release negativity dan good intention, artinya harus melepaskan sesuatu yang sudah negatif, yang sudah berlalu. Ini upaya keras yang sedang dilakukan, dan ini paling kuat dari energi kalian, ya. Kemudian ada listen, intuition, don't talk, hear what they are really saying.
ya. Ini ada sesuatu yang terdengar seperti nyata tapi sebenarnya tidak nyata. Atau beberapa di antara kalian memang berdealing sama seseorang yang masih suka gampang kemakan isu, kemakan hasutan, atau gampang ya trust isunya sangat bermasalah dalam diri dia. Jadi nggak cari tahu kebenarannya, tapi main percaya aja dengan apapun yang masuk ke dalam pendengarannya. Ya, kemudian ada strength, courage, stability, inner power. Hubungannya sebenarnya kuat di sini. Ya, ada power yang besar antara kamu sama dia, cuman nggak tahu apakah memang hubungan ini masih jalan atau tidak jalan. Tapi power di antara kalian mempengaruhi sifat dan karakter salah satunya, sehingga yang satunya merasa ini terlalu mengontrol mungkin, atau terlalu lebih di atas dia, sehingga kayak melakukan sesuatu yang suka-suka hati aja. Komitmen, proposal, marriage, higher level of commitment. Apakah ada yang merencanakan pernikahan bersama dia? Atau salah satu di antara kalian ada yang sudah menikah? Atau apa nih? Ada yang bisa dikatakan mungkin kamu sama dia sudah menikah, tapi mungkin hubungannya nggak baik-baik saja. Kemarin ada yang komen, nanya, Mi, kenapa sih readingan hampir di setiap tarot reader rata-rata mirip-mirip orang masa lalu tentang kekecewaan? Iya, emang kayak gitu yang ketarik, say. Kenapa begitu, Ai? Ya, karena yang datang di tarot itu ya orang-orang yang sudah patah hati, orang-orang yang kecewa, yang sedang mencari pembenaran atau mencari validasi supaya bisa memutuskan apa sih tindakan yang harus dilakukan ke depan, atau mencari antisipasi. Kalau ngomong love life ya, karena logikanya selalu aku bilang, kalau hubungan kalian baik-baik aja, masa sih kalian mau nonton tarot? Ya kan, mending pacaran, jalan-jalan nih, nongki-nongki nih gitu. Jadi itu kenapa ketarik semua energinya. Hampir setiap tarot reader mungkin ada kemiripan-kemiripan, walaupun cara penyampaiannya, mungkin cara-caranya juga berbeda. Itu aja ya. Tergantung kalian ketariknya di mana, nyamannya di mana. Kalau aku berupaya untuk menyampaikan yang simple dan awam saja, nggak mau pakai bahasa-bahasa spiritual yang ribet. Nanti bingung kalian. Kalau nggak nanti banyak nanya lagi. Ini apa, itu apa, bingung juga aku jawabnya. Jadi aku sengaja mengimprove dengan bahasa-bahasa yang kalian pahami. Karena yang nonton kan tidak semuanya smart, yang nonton juga kan tidak semua paham tentang spiritual, ya. Oke, kita lihat dari tarotnya. Di sini ada Queen of Pentacle. Ulala, ada 2 Queen of Pentacle. Banyak perbedaan usia antara kamu sama dia. Virgo, Taurus, Capricorn. Banyak single mother ya di sini. Banyak yang suka memberikan support system kepada dia. Nggak tahu lah, vice versa mungkin. Kamu yang tahu. Kemudian ada The Star, alamak kartunya. Tak pakai baju pula. Sebentar, Ai. Tutup dulu, tak sopan dia. Ada Aquarius ya. Sebentar, aku masuk angin. Kemudian di sini ada Five of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada King of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada Four of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Ini hubungan yang penuh dengan pengharapan. Nggak tahu apakah memang pengharapan ingin menuju ke arah hubungan yang sukses sampai berkomitmen, atau ini memang adalah hubungan yang harap-harap cemas. Apapun tentang harapan ada di dalam hubungan ini. Nih banyak sekali yang memberikan support system karena merasa nyaman, karena merasa dia pantas, karena dia merasa dia layak untuk kamu ayomi, untuk kamu naungin, ya, atau untuk kamu bimbing. Banyak yang mengangkat derajat seseorang tersebut. Tapi sayangnya di sini, setelah apa yang terjadi, setelah konflik yang terjadi antara kamu dan dia, terjadi ungkit-mengungkit, ya. Terjadi yang namanya bangkit-membangkit. Aku sudah memberikan loh apapun
yang aku berikan kepada kamu. Tetapi kenapa kamu nggak begini, nggak begitu, ya? Kenapa kamu bla 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 bla? Segudang pertanyaan dari apa yang sudah dikorbankan di sini menjadi satu masalah. Poin kedua dari sesuatu yang dia lakukan, ketidaknyamanan atau rasa resah yang dia berikan terhadap diri kamu. Itu akhirnya apa? Berharap hal-hal yang tidak baik, berharap karma, berharap macam-macam. Dalam berharap hal-hal negatif, tapi juga masih mengharapkan hal-hal positif. Artinya labil terjadi di dalam hubungan ini. Udah marah-marah, maki-maki, ngumpat-ngumpat, ngungkit-ngungkit, ya, berharap dia kena karma, ngalamin hal yang sama, bla bla bla, tapi masih berdoa, masih berharap supaya dia mau balik lagi. Apa ini maksudnya? Coba. Ya, jadi harus fix. Kalau memang masih mau sama dia, terima hal tidak baik apapun, ikhlaskan, ya, berdamai dengan situasinya atau berdamai dengan diri sendiri. Tapi bukan sebaliknya, udah marah-marah, udah nyemprot-nyemprot, udah macam-macam, tapi mendoakan untuk balik lagi. Bingung loh semesta mau balas doa kalian seperti apa kalau seperti itu. Ya enggak? Oke, kita kembali lagi di sini. Kalau aku lihat terlalu banyak konflik antara kamu sama dia, ya. Kamu berdealing sama seseorang yang masih pengen jadi the star. Artinya center of point, perhatian, validasi, pengakuan dari berbagai pihak yang dia gunakan, apakah itu golongannya, komunitasnya, tempat kerjanya, atau sosial media. Bisa jadi mungkin TikToker, YouTuber juga, atau apapun lah yang dimana orang bisa melihat dia itu wow. Itu, ya, terlalu banyak dualitas yang terjadi antara kamu sama dia tentang pemikiran. Kalau kamu berharap hubungan ini positif, sementara dia berharap hubungan ini mungkin masih sekedar di batas uji ombak, PDKT. Bahkan walaupun bertahun-tahun dia masih menganggap ini masih penjajakan. Nggak fair, benar ya, nggak fair, ya. Kalau bisa jangan buang waktu, hubungan itu sebentar, singkat, langsung ada komitmennya, sekalipun misalnya hubungan third party. Tapi nyatanya di sini dia hanya menggantung atau mengambang. Hubungan ini selalu aja tidak ada kejelasan, mau dicari ujungnya capek. Ya, kenapa? Karena let it flow terus, mengalir sampai jauh. Gak ada muaranya. Kemudian di sini ada King of Swords. Kalian berdealing tuh sama seseorang yang keras kepala, masih defensif, masih banyak rahasia, masih banyak hal-hal yang dia tutupi dari diri kamu, tapi dia menuntut kejujuran, menuntut kesetiaan, atau menuntut banyak hal kepada kamu. Itu, ya. Orangnya lumayan defensif, orangnya lumayan, menurut aku saklek. Jadi kalau dia sudah mengatakan seolah-olah membuat satu nubuat, itu sudah mutlak harus seperti itu. Ya, egonya juga lumayan besar di sini. Orangnya juga gampang pesimis, orangnya gampang overthinking, orangnya juga lumayan panikan. Itu yang menyebabkan dia kadang-kadang labil dalam sikap atau tindakannya, atau nggak bisa ngasih keputusan. Itu, ya. Terlalu lama nih hubungannya, nggak ada kejelasan aku lihat, ya. Sampai salah satu mau tidak mau pasrah, membongkar sesuatu mungkin atau menuntut sesuatu. Ini sumber di sini yang terjadi, mungkin aja konflik atau pertengkaran tadi. Itu, ya. Oke, di sini ada magician. Ada yang lagi gerasak gerusuk nih. Gerasak gerusuk nggak sabar, ingin memulai sesuatu. Kemudian ada King of Cup. Cancer, Scorpio, Pisces. Terus di sini ada The Chariot. Wow. Ini ada energi fast, cepat sekali. Ya, energi nggak sabaran. Cancer, ya. Kemudian di sini ada Wheel of Fortune. Kemudian di sini ada Six of Cups. Ada yang kangen. Cancer, Scorpio, Pisces. Wow.
Kalian siap-siap ya, ada hal tidak terduga yang akan gujuk-gujuk datang kepada kalian. Bottom of the deck, energi kalian di sini ada Six of Wands. Ada sesuatu yang ingin kalian menangkan. Tanya sama hati kalian paling dalam, apa sebenarnya yang ingin kalian menangkan? Aku nggak tahu, ini luas ya. Mungkin saja kalian ingin memenangkan hati seseorang, ingin memenangkan pekerjaan, memenangkan kehidupan, atau bahkan ingin memenangkan move on-nya kalian. Mungkin karena masih banyak yang gagal move on. Oke, aku ngelihat di sini ada seseorang yang lagi resah, gerasak gerusuk, pikirannya lagi nggak tentu arah ke sana ke sini, kayak ada kecemasan, kayak ada ketakutan, ya, nggak tenang aja sendiri bawaannya. Kenapa sih bisa seperti itu? Karena di sini kalau aku lihat ada seseorang yang masih memiliki ketertarikan terhadap diri kamu. Katakanlah jika itu memang dia, ya. Cuman nggak terlalu udah gerasak gerusuk, udah nggak tenang, tapi kayak ingin melakukan suatu pergerakan tuh masih ada yang harus dia pikirkan kembali. Nggak tahu apapun yang dia pikirkan. Cuman di sini dengan The Chariot, aku rasa akan ada pergerakan cepat, ya. Atau katakanlah dia memang udah gerasak gerusuk tadi, membuat dia jadi kayak nggak sabar. Aku harus segera datang, aku harus segera pergi, memenangkan hati seseorang bisa. Ya, atau hanya sekedar masuk ke dalam circle yang sama lagi seperti dulu, ya. Ada yang lagi memang pengen bertarung, tapi bukan kepada orang lain, tapi bertarung pada dirinya sendiri. Udah ada kerinduan yang dia rasakan terhadap diri kamu, ini yang membuat dia akhirnya mungkin gak sabar, ya. Ada energi ingin terkoneksi atau berkabar, atau ya sekedar say hello, say hi lah, katakan seperti itu, ya. Simple banget untuk menerka judulnya atau tema kita malam ini. Seseorang sudah tidak sabar ingin berkabar dengan kamu, itu, ya. Kenapa sih? Nanti kita lihat alasannya, ya. Tapi jelas di sini seseorang ini merindukan kamu, merindukan circle lama yang pernah terjadi antara kamu sama dia. Itu, apalagi kalau selama ini kalian adalah orang yang biasa memberikan keberuntungan kepada diri dia. Gak heran kalau dia masih punya ketertarikan yang besar. Itu, ya. Oke, kita lihat alasannya kenapa dia udah gak sabar ingin berkabar sama kamu. Gak sabar ingin berkabar. Alasannya, banyak banget, aku masukin lagi ya. Jatuh maksimal 3 masih boleh aku baca. Kalau udah sampai 5 atau 4. Oke, The Moon, Pisces. Kemudian di sini ada Three of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian ada Eight of Cup, pengen datang. Kemudian ada Two of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada The Sun. Kita lihat alasan kenapa dia nggak sabar ingin berkabar sama kamu. Karena ada sesuatu yang sudah dia lewati. Ada sesuatu yang sudah dia alami. Ya, mungkin malam-malamnya, setiap harinya itu bukan hari-hari yang menyenangkan. Melainkan hari-hari yang penuh dengan kesedihan. Melainkan hari-harinya yang dia lalui adalah hal-hal yang bisa dikatakan bertolak belakang dengan keinginan dan harapan dia. Artinya, kembali ke satu memori di masa lalu, dia tahu bahwa kamu adalah orang yang bisa membuat dia tenang, atau kamu adalah seseorang yang bisa membuat dia nyaman. Itu dia. Dan juga di sini kalau aku lihat kenapa dia pengen berkabar, ada ketakutan dalam diri dia bahwa kalau selama ini atau semakin lama tidak berkabar atau tidak memberanikan diri untuk membuka satu koneksi atau komunikasi, nanti lama-lama berjarak, nanti lama-lama renggang, nanti lama-lama akhirnya hilang. Seperti itu.
ya. Jadi kenapa dia ingin berkabar sama kamu? Itu adalah salah satu cara peluang untuk dia union mungkin, untuk dia bertemu kamu mungkin. Ya kan nggak mungkin dia berani langsung ketemu begitu aja. Mungkin harusnya bertanya kabar dulu. Nanti dari bertanya kabar kalau dilihat kira-kira omongan ini masih bisa punya kesempatan ketemuan yuk, aku pengennya ngobrol secara langsung. Ketemuan yuk, aku pengennya begini-begini, seperti itu. Ya, ada keinginan untuk meet up atau terjadi pertemuan, makanya harus berkabar dulu. Itu. Kemudian ada Eight of Cup. Kenapa nggak sabar? Pingin berkabar. Udah, ini sih hampir-hampir sama. Pingin datang lagi ke kamu, ya. Pingin bertransformasi lagi sama kamu. Artinya, mungkin sudah capek dia di luar sana berpetualang. Mungkin juga sudah capek dengan hingar-bingar dunianya. Itu. Kenapa dia nggak sabar pingin berkabar sama kamu? Dia sudah mengambil satu pilihan. Mungkin selama ini sebelum ada energi dia ingin berkabar sama kamu, dia sudah dilema, sudah dihadapkan dengan situasi pilihan. Berani maju nggak ya? Berani nanya kabar nggak ya? Berani begini nggak ya? Berani begitu nggak ya? Akhirnya membuat dia berani mengambil satu keputusan untuk segera berkabar sama kamu. Sudah fix pilihannya kali ini, tidak ragu-ragu lagi. Ya, kemudian ada The Sun. Kenapa ingin berkabar? Karena masih menginginkan yang namanya new beginning sama kamu, menginginkan yang namanya kehangatan dari kamu. Itu dia aku semua. Ya, jadi nggak heran kalau dia lagi gerasak gerusuk, hatinya nggak tenang. Dia juga nggak sabar ingin segera berkabar sama kamu karena sejujurnya yang dia rasakan, dia takut kehilangan kamu. Dia takut kamu bertransformasi. Dia takut kalau kamu nanti kabur, justru hilang begitu saja. Hilang juga lah kesempatan dia nanti berikutnya. Apalagi kalau sampai kamu berhasil move on, ketemu orang baru, dia mah udah kalah aja di matanya. Gitu ya. Jadi kalau yang aku lihat itu alasan dia ingin buru-buru berkabar sama kamu tuh karena memang pengen bertemu. Kita cek perasaan dia ya. Perasaannya di saat dia lagi gerasak gerusuk ya. Karena kan kita setiap malam itu suka reading, pasti ada perasaan-perasaan. Jadi perasaan ini nggak bisa disamakan dengan readingan sebelumnya. Perasaan ini adalah tertumpu pada tema ini, pada setiap temanya ya. Jadi dalam situasi dia lagi gerasak gerusuk nggak sabar nih, perasaannya tuh kayak apa ke kamu? Three of Wands. Ya, galau memang. Perasaannya banyak mengamati, banyak stalking, banyak cari tahu tentang kamu ya. Tapi juga perasaannya agak ada sih perasaan ragu-ragu yang dia rasakan untuk maju. Entah takut penolakan atau takut nanti dipermalukan. Oke, kita lihat lagi perasaannya. The Star, masih ada ketertarikan terhadap diri kamu. 2 The Star keluar ya. Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius tadi. Ya, perasaannya masih memiliki ketertarikan, masih ngefans sama kamu, masih mengidolakan kamu. Masih merasa kalau kamu adalah the best one, kamulah yang tercantik, kamulah yang tercakep, kamulah yang terbaik, tapi dia sayangnya terbagong-bagong. Ya, kemudian ada Six of Pentacles. Aku lihat perasaannya di sini kayak memang pengen minta pengampunan lagi nih sama kamu, ya, pengen minta maaf. Ya, biasanya kan Six of Pentacles tuh adalah minta uang, ya, banyak kan gitu ya perasaannya. Tapi ini tentang perasaan, ada timbangan, tentang ibaratnya ada justice yang masuk di kartu ini. Artinya minta pengampunan, perasaannya minta damai, minta berbaikan. Virgo, Taurus, Capricorn. Oke, perasaan dia terhadap kamu saat ini ada Seven of Pentacles. Ya, perasaannya dalam diamnya kayak lagi menunggu waktu yang tepat, mengamati kamu dari kejauhan, melihat apa sih sebenarnya yang sedang kamu lakukan saat ini. Jadi kalau aku lihat perasaannya memang ada gerasak gerusuk, tapi tinggal menunggu waktu yang tepat. Menurut dia waktu yang tepat kapan nih? Itulah nanti dia datang tiba-tiba ke kamu, gujuk-gujuk nongol. Tapi saran aku, kalaupun kalian lihat ini jadi terpana dengan gambaran dia akan berkabar sama kamu, tetap kasih jedah ya karena waktunya dia pasti tidak sama dengan waktu kamu, dimensi kalian beda-beda
Ya, bisa jadi mungkin waktu yang tepat buat dia di atas 3 bulan, di atas waktunya kapan. Kamu capek nunggunya, nanti buang waktu. Jadi kamu juga harus kasih jeda waktu. Oke, kira-kira 1 bulan nggak datang juga, nggak berkabar juga, silakan antisipasi, ambil sikap. Jangan terus-terusan ditunggu. Ya kecuali kamu sanggup nunggu. Ya, beda ceritanya. Tapi kalau menurut kamu itu akan buang waktu, tinggalkan. Jadi kalian harus buat jeda waktu. Oke, kita lihat lagi perasaan dia saat ini seperti apa. Oke, di sini ada Knight of Wands, pingin datang memang sih. Ya, standby aja lah kalian, beberapa orang siap-siap. Kecuali kalau memang yang di kubu kepo ya, mungkin udah nggak berharap lagi. Kalaupun dia mau datang ya udah kalian tendang aja dia, suruh balik ke tempatnya lagi. Kalau yang masih berharap ya udah pandai-pandai kalian untuk melihat gerak-geriknya apa dari berkabar itu. Ya, mungkin dia chat, mungkin dia WA, kamu tahu, bahkan jangan-jangan dia langsung menghubungi kamu. Lihat dulu gerak-gerik, intonasinya, ya, tujuan dia apa, seperti itu. Mau lihat tujuannya, yuk. Jadi nambah nih kartunya ya. Oke, kita lihat tujuan dia ingin berkabar sama kamu tuh apa. Biar kalian tuntas ya. Aku juga nggak suka kalau baca gantung. Tujuan dia ingin berkabar sama kamu apa sebenarnya? Tadi alasannya ya sudah pengen itu ya. Siapa tahu ada tujuan lain kan. Ten of Cup pengen nyaman lagi sama kamu. Cancer, Scorpio, Pisces pengen dipeluk lagi sama kamu. Pengen selaras lagi ya. Kemudian ada King of Cup. Tuh ya, tujuannya pengen berkabar sama kamu supaya dapat kesempatan kembali. Setidaknya dapat kesempatan lah ya, memberikan perasaan lagi. Ada 2 King of Cup ya. Oke, tujuan dia ingin berkabar sama kamu apa? Ups, gitu. Temperance, pengen stabil, pengen balancing lagi. Ya, punya ketertarikan kuat. Dia merasa chemistry-nya sama kamu belum lepas. Ya nggak tahu kalau kamunya gimana. Kemudian ada Knight of Pentacles. Ya, tujuannya ingin berkabar sama kamu ya memang pelan-pelan memang pingin datang, pingin memperbaiki. Walaupun nanti dari berkabar itu tidak langsung jeder-jeder. Oh ya, aku mau cinta-cintaan lagi sama kamu. Nggak seperti itu. Jadi ada strategi, ada step by stepnya. Makanya di sini ada Knight of Pentacles, slow motion. Jadi bertanya kabar dulu, nanti bertanya, kemarin alamat itu di mana? Kemarin kamu beli ini di mana? Kemarin kamu beli itu di mana? Masih ingat nggak nomor HP si ini? Aku udah hilang nih, HP aku ke restart. Pokoknya ada aja cara dia untuk selalu terkoneksi dan bercerita dan berkabar sama kamu. Nanti pelan-pelan dari situ baru masuk deh strateginya. Atau mungkin ada yang ketinggalan barang-barangnya di tempat kamu, mungkin itu akan jadi sumber untuk dia jadikan bahan pembicaraan ya. Kemudian sini ada Seven of Wands, tuh ingin memperjuangkan kamu. Jadi tujuannya memang pengen berjuang lagi, pengen lepas atau pengen melepaskan toksik yang ada di belakang dia ya. Aku nggak tahu apapun toksik yang dia hadapin, tapi kayak ini mengingat lebih kepada kayak dia ingin meninggalkan situasi yang pernah terluka atau saling menyakiti antara kamu dan dia, ingin dilepaskan untuk maju lagi, membuka satu batasan, membuka pagar, membuka blokiran, atau membuka apapun yang selama ini menyendat atau menutup hubungan kalian. Itu dia tujuannya ya. Oke, bottom of the deck energinya dia adalah Queen of Wands. Tuh, dia masih punya ketertarikan sama kamu dan dia masih menginginkan loyalitas. Atau bahkan mungkin dia yang ingin memberikan loyalitas. So far bagus sih kalau aku lihat energinya, nggak keluar ya kartu-kartu manipulatif, kartu-kartu yang membagongkan. Jadi mungkin ini memang energi orang-orang yang ingin segera atau tidak sabar untuk berkabar sama kamu. Walaupun nanti tujuannya aku nggak tahu ya, apakah itu memang ingin berbaikan lagi, sekedar berteman, silaturahmi, atau memang ingin balikan dalam artian ya menjalin hubungan lagi seperti dulu. Karena ini masih sebatas dia ingin berkabar. Walaupun memang masih punya ketertarikan, tapi kita nggak pernah tahu endingnya nanti apa tujuan dia sebenarnya. Walaupun ada perasaan, apakah dia berani mengungkapkan atau memang seperti di kartu tadi, step by step baru akan dia lakukan ya. Karena di sini aku lihat energinya masih memiliki ketertarikan yang kuat sama kamu ya. Itu dia.
Oke, kita cek zodiak. Oke, zodiak ada Libra, Capricorn, Sagittarius, Gemini, Pisces, Scorpio. Bottom of the deck-nya Leo. Inisial nama V, W, Y, B, C, Q, U, T, X, Z, A, M. Bottom of the deck-nya D. Angka yang terkoneksi. Ups. Ada 28, 25, 17, 1, 10, 6, 18, 21, 11, 29. Bottom of the deck-nya 30. Itu dia angka yang terkoneksi. Mari kita lihat ada pesan apa hari ini buat kalian. Oke, hari ini ada rumah. Ketika perjalanan hidupmu terasa sangat berat dan penat, kembalilah ke mode awal di mana rumahmu, semua keputusan dalam kehidupanmu ada di tanganmu. Kembalilah pulang, beristirahatlah. Kemudian perpisahan. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Setiap perpisahan akan menimbulkan rasa sedih. Jangan larut dalam rasamu. Kehidupan harus terus berjalan. Teruslah melangkah. Waktu tidak akan mau menunggu untuk berdiri kembali. Angkat pundak, langkahkan kakimu lagi ke depan. Masa depan masih cerah. Kebahagiaan baru ada di depan mata. Ciptakan kebahagiaanmu karena kebahagiaan kita yang ciptakan, bukan orang lain, ya. Diawasi. Hati-hati kalian. Ada yang melihat tapi bukan CCTV. Itu dia tuh. Padahal dirimu sedang diawasi oleh orang di sekitarmu. Harus lebih berpikir untuk melakukan tindakan, mau baik ataupun keburukan. Kamu tetap diawasi oleh orang yang sayang atau orang yang tidak menyukai dirimu. Ada dualitas ya, kalian lagi diintip, bisa jadi sama dia atau bisa jadi dari lingkungan kamu. Itu dia. Oke, ayah-ayahku semua, aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Terima kasih sudah menonton. Bye,